Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang alur PPDB 2021 untuk tingkat SMA. Ya, ini alurnya seperti ini, bahwa jangan sampai ketinggalan. Mulai tanggal 14 Juni harus sudah mulai membuat akun untuk mendapatkan token. Kemudian nanti setelah token selesai, kita berlanjut lagi di tanggal 21 sampai dengan 24. Itu adalah mulai pendaftaran. Nah, kita akan melihat perbandingan dulu pokok-pokok pengaturan PPDB tahun kemarin dengan tahun sekarang. Yang jelas pada tahun ini sudah tidak ada KK yang SKD atau surat keterangan domisili, itu sudah tidak ada. Kalau tahun kemarin masih ada KK dan SKD, kalau sekarang sudah tidak ada SKD. SKD sudah tidak berlaku kecuali dalam keadaan daerah itu terkena bencana alam. Kemudian kartu miskin sudah tidak ada, yang ada hanya DTKS dan PIP. Jalur untuk PPDB SMA, jalur dan kuotanya ada 4. Itu ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua, dan ada jalur prestasi. Masing-masing ada prosentasenya. 55% paling sedikit untuk zonasi, kemudian afirmasi paling sedikit 20%, perpindahan orang tua maksimal paling banyak 5%, dan prestasi paling banyak 20%. Jadi pengaturannya nanti paling banyak, berarti paling banyak itu ada 25%. Kalau tidak mencukupi 20%, maka akan ditutup oleh jalur zonasi atau jalur afirmasi. Itu untuk jalur dan kuota PPDB SMA. Persyaratan PPDB SMA sesuai jalur untuk perpindahan orang tua. Jadi kalau menggunakan jalur perpindahan orang tua, yang pertama adalah bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor ataupun perusahaan. Kemudian calon peserta didik berada di luar wilayah zonasi. Sekarang persyaratan untuk jalur prestasi. Jalur prestasi itu bagi calon peserta didik di dalam dan luar wilayah zonasi. Syaratnya yang kedua adalah seleksi prestasi itu berdasarkan nilai rapot plus bobot nilai prestasi kejuaraan akademik dan non akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Kemudian syarat yang ketiga adalah bukti prestasi itu diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Baik, kita lanjutkan untuk persyaratan jalur dari afirmasi. Sasarannya adalah untuk keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan tenaga kesehatan COVID-19. Kemudian untuk syarat-syaratnya, untuk syarat yang keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan data dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan KIP. Untuk nakes sesuai surat dari kepala rumah sakit. Zonasi 1. Berdasarkan jarak terdekat, jadi dihitung dari jarak terdekat domisili sesuai KK dengan sekolah yang dituju. Yang kedua, KK diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran berdasarkan dari data Capil. Yang ketiga, tidak diberlakukannya SKD atau surat keterangan domisili kecuali dalam keadaan bencana alam atau bencana sosial. Keempat, ada jalur zonasi khusus paling banyak 10% ini untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri. Dan yang kelima adalah calon peserta didik yang dari pondok pesantren atau panti asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan pondok pesantren atau panti asuhan tersebut. Kalau ada masalah, jangan panik, kita selesaikan. Inilah solusinya.
Kita sekarang beralih ke masalah dan solusi dalam pendaftaran. Masalah yang pertama itu pada data siswa, itu biasanya dalam menuliskan NISN, NIK, dan tanggal lahir tidak sesuai. Jadi cek kembali, itu adalah solusinya. Permasalahan yang kedua, biasanya titik koordinat rumah ada di tengah lautan atau tidak sesuai dengan KK. Solusinya adalah silakan konfirmasi ke sekolah asal untuk perbaikan data melalui mekanisme perpal data individu peserta didik tingkat akhir di alamat NISN data Kemdikbud.go.id. Masalah yang muncul yang ketiga, biasanya penerima program KIP atau DTKS tidak masuk sistem. Solusinya yang pertama, status afirmasi atau anak panti tidak sesuai, konfirmasikan ke kantor dinas sosial paling lambat tanggal 7. Untuk anak kesehatan, tenaga kesehatan, konfirmasikan ke kantor dinas kesehatan setempat paling lambat tanggal 7 Juni. Masalah yang keempat, nilai rapot siswa belum terinput ke sistem PPDB. Catatan, jika data akademik siswa tidak sesuai seperti nilai rapot dan data prestasi atau kejuaraan, solusinya adalah silahkan konfirmasikan ke SMA atau SMK negeri terdekat selama proses verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Permasalahan selanjutnya, jika NIK pada kolom Dapodik atau emis Pusdatin sudah sesuai, namun data kependudukannya belum sesuai. Solusinya apa? Solusinya silahkan lakukan perbaikan ataupun lapor ke kantor Dukcapil setempat. Demikian permasalahan-permasalahan yang mungkin sering muncul yang ada pada pendaftaran nanti. Semoga tidak ada kendala dan selamat, semoga sukses tercapai tujuan dan cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.